Kami rindu mendengar suara Tuhan. Roh Kudus, Kau memberkati setiap kami, berbicara kepada setiap kami. Rabi hamba-Mu, Rabi setiap kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Halo saudara. Halo. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 15. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Puji Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan malam hari ini adalah membangun iman di masa pandemi. Membangun iman di masa pandemi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya masa-masa pandemi ini adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan sebelum Yesus datang kembali. Amin. Amin. Saya percaya dunia sedang kaget dan tidak siap ketika masa pandemi hadir. Tetapi mau tidak mau, siap atau tidak siap, saudara, zaman harus terus bergerak ke masa-masa Yesus akan datang. Jika kita membaca firman Tuhan, saudara, maka kita akan mengetahui bahwa setiap orang suatu saat akan mempertanggungjawabkan hidup masing-masing di hadapan Tuhan. Amin. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidup masing-masing di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, setiap kita suatu saat nanti akan berdiri di hadapan tahta Anak Domba dan menghadap pengadilan Kristus, masa penghakiman. Setiap orang harus dihakimi, dan tidak ada satupun yang bisa membela kita di situ selain iman kita di hadapan Tuhan. Amin. 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 Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini saya percaya adalah hari-hari di mana setiap orang percaya sedang menantikan masa-masa di mana Tuhan akan datang kembali. Haleluya. Dan masa-masa yang sedikit ini Tuhan sebenarnya merindukan supaya setiap kita mempersiapkan diri dan mengisi waktu-waktu ini untuk membangun iman kita di hadapan Tuhan, supaya ketika Dia datang kita siap menyambut Dia, saudara. Kalau hari-hari ini masa-masa kita membangun kehidupan kerohanian kita sebelum Yesus datang, saudara, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, membangun
di atas fondasi apa. Dan yang kedua, membangun dengan material apa. Rasul Paulus berkata, fondasi yang kita harus bangun dasarnya adalah Kristus. Tidak ada fondasi selain Kristus. Fondasi di luar Kristus itu artinya di luar keselamatan. Dan yang kedua, saudara, ketika fondasinya sudah terbangun, kemudian bagaimana kita membangun di atas fondasi itu? Paulus berkata, hendaklah masing-masing orang memperhatikan bagaimana ia membangun. Apakah dibangun di atas? Apakah dia membangun dengan perak, dengan jerami, dengan rumput kering? Itu keputusan masing-masing orang, saudara. Saudara, yang pertama, bangunan itu harus ada fondasinya. Dan yang kedua, bangunannya terbuat dari apa? Fondasinya boleh bagus, tapi kalau material membangunnya tidak bagus, ini hancur juga, saudara. Kalau fondasinya tidak bagus, dibangun dengan material yang bagus, ini hancur juga, saudara. Firman Tuhan mengajar kita supaya setiap orang membangun di atas fondasi batu karang yang teguh, yaitu Yesus. Dan yang kedua, kita membangun dengan material yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya banyak orang Kristen, dia sedang membangun fondasi yang salah. Apa fondasi yang salah? Dia bangun di atas fondasi agama, rajin beribadah, jadi orang Kristen, tapi tidak bertumbuh. Kenapa? Fondasinya salah. Saya berdoa setiap kita fondasinya udah benar. Amin. Fondasinya udah benar. Kalau fondasinya benar, tinggal membangunnya dengan benar. Saya percaya, saudara, hari-hari ini ada banyak orang Kristen di mana-mana, saudara. Mereka sedang hidup di dalam fondasi yang salah, saudara. Fondasinya, karena bapaknya Kristen, dia menjadi Kristen. Berarti Kristen agamawi. Yang kedua, mungkin dia ikut-ikutan, saudara. Ikut suami, ikut istri, ikut pacar. Dia ke gereja, dia hadir di gereja, tapi sebenarnya dia nggak ngerti tujuannya apa di gereja, saudara. Sebenarnya dia tidak mengerti tujuan ikut Yesus, itu tidak ngerti apa-apa. Ini fondasinya, fondasi yang salah. Fondasi yang Paulus katakan, tidak ada fondasi yang lain yang benar, yaitu dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Amin. Fondasi Yesus Kristus artinya, saudara, setiap orang yang hadir di gereja, setiap orang Kristen, dia harus, yang pertama, dia harus mendengar Injil. Banyak orang Kristen tidak tahu Injil, saudara. Dia ada di gereja, tapi tidak mengerti Injil, tidak tahu Injil, saudara. Saya Kristen dari kecil, saudara. Sampai saya dewasa secara jasmani, saya tidak mengerti Injil sama sekali, saudara. Apakah saya percaya Yesus? Percaya Yesus, tapi saya tidak mengerti Injil. Masih banyak orang Kristen tidak mengerti Injil. Yang kedua, tadi harus mendengar Injil. Yang kedua, dia harus memahami Injil. Dengar kalau tidak paham, percuma, saudara. Kenapa? Karena iman timbul dari mendengar. Mendengar artinya paham, saudara. Baru muncul iman. Dia harus dengar Injil. Dia harus paham Injil. Baru dia percaya. Kepercayaan orang ini beda dengan kepercayaan
cuma dengar khotbah, mungkin dia cuma dengar kekristenan, tapi beda saudara. Dia tidak mengerti Injil sepenuhnya, mungkin dia mengerti setengah-setengah. Tapi yang benar harus mendengar Injil dan memahami Injil. Dan orang kalau sudah mendengar dan paham, tidak perlu disuruh harus percaya. Karena percaya itu akibat dari memahami Injil. Amin. Amin. Ada enggak orang mendengar, orang paham, tapi tidak percaya? Ada enggak? Ada. Banyak orang mendengar, paham, tapi tidak percaya. Gimana ini? Urusannya dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan aku, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Haleluya. Orang mendengar, memahami saja belum tentu bisa percaya, apalagi tidak mendengar sama sekali. Mungkin dia dengar sekali, mungkin dia paham, tapi dia belum percaya. Berarti dia butuh waktu. Butuh waktu untuk dia membiarkan Roh Kudus membuat dia percaya. Amin. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita percaya. Bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil, bukan tugas siapa-siapa. Itu hanya tugas Roh Kudus. Haleluya. Tapi saya percaya saudara yang ada di sini, saudara percaya karena saudara mendengar dan memahami. Ini sebabnya saudara ada di sini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang sudah sampai kepada tahap percaya ini, dia akan membangun sendiri rumah rohaninya. Amin. Amin. Dia tidak perlu disuruh, kamu harus ke gereja. Nggak perlu disuruh. Kenapa? Dia udah ngerti Injil, udah paham Injil, dia sudah percaya. Kata percaya, saudara, bukan cuma di sini, di hati, bukan cuma di hati. Kata percaya itu, saudara, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, sekaligus tindakan. Percaya itu tidak segampang mengucapkan, saudara. Tapi percaya itu adalah satu paket. Saya percaya, saya mengaku, dan saya bertindak. Sesungguhnya saudara, orang yang sudah sampai kepada tahap percaya, dia tidak perlu disuruh lagi ke gereja, dia tidak perlu disuruh baca Alkitab, saudara. Dia tidak perlu disuruh berdoa. Dia sudah ada kerinduan dari hatinya kepada Tuhan. Itulah orang yang lahir baru. Amin. Orang yang lahir baru itu orang yang dilahirkan dari dilahirkan dari atas. Yesus bilang Nikodemus, kamu belum dilahirkan loh dari atas, makanya kamu tidak rohani. Jadi supaya kamu mengerti hal-hal rohani aku sampaikan, kamu harus dilahirkan dulu dari atas. Selama ini kamu memang hebat, kamu pintar, tetapi kamu masih lahir dari dunia. Kalau kamu lahir dari dunia, maka dunia yang memberi nilai dalam hidupmu. Nilai-nilai yang kamu hidupi yaitu nilai-nilai dunia. Tapi kalau kamu dilahirkan dari atas, maka kamu akan terikat dengan surga. Orang yang sudah sampai kepada tahap percaya, dia sudah terikat dengan surga. Amin. Tidak perlu disuruh, dia ada kerinduan. Kalau dia tidak baca Alkitab, hatinya gelisah. Aduh, saya tidak pernah baca Alkitab. Dia ingin. Dia nggak berdoa misalnya satu hari, aduh, rasanya kok hampa, ingin berdoa. Dia nggak ke gereja, ingin ke gereja. Kalau lama nggak ke gereja, berarti itu masih belum dilahirkan dari atas. Belum ada kerinduan sama sekali untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Di masa-masa pandemi ini, saudara, biarlah setiap orang membangun. Haleluya. Amin. Di mana-mana gereja hari-hari ini sedang banyak takut untuk berkumpul, saudara. Bukan cuma gereja. Situasi corona bukan semakin menurun, bukan semakin membaik, tapi justru semakin meningkat, saudara. Semakin ganas. Gimana kalau terus semakin ganas, dan tidak boleh sama sekali beribadah? Bukan kita berdoa supaya itu tidak terjadi, saudara. Tapi kalau itu terjadi, saudara, bagaimana iman setiap kita? Kembali kepada masing-masing orang. Amin. Amin. Gereja yang besar yang megah dengan fasilitas yang bagus tidak terlalu berdampak kalau tidak bisa dipakai, saudara. Sebenarnya orang di gereja walaupun gerejanya besar, fasilitasnya hebat, tetapi kalau dia cuma sekali seminggu, dia lompat-lompat di gereja, dia teriak-teriak di gereja, tapi sesudah pulang dari gereja, hidupnya sama saja. Buat apa, saudara? Buat apa? Sebenarnya hidup yang paling penting itu adalah setiap hari. Amin. Kita boleh hebat di gereja, saudara, 2 jam. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nggak pernah baca Alkitab. Gimana kita mau bertumbuh? Nggak bisa bertumbuh. Nggak pernah doa, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa. Kekristenan itu bukan 2 jam dalam seminggu. Kekristenan itu 24 jam sehari. Di masa-masa pandemi ini, kalau kita, saudara, kehidupan kekristenan kita masih biasa seperti dulu, terlambat. Saya bilang terlambat, saudara. Ketika kita masuk di masa pandemi ini, seharusnya kita semua sudah harus bergairah dan siap-siap berlari. Amin. Bukan lagi waktunya, saudara. Siapa tahu, saudara, kita berdoa, saudara, semua kita dilindungi oleh Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba, saudara, kita langsung terpapar, langsung mati, gimana? Jangan pikirkan itu, Pak. Jangan hilang. Enggak, bukan begitu. Kita beriman, kita semua sehat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba terjadi, gimana? Apa kita menolak? Enggak, yang boleh kita siapkan adalah hidup kita. Curhat, aku mau setiap hari hidup berkenan, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya semua yang terjadi ini adalah bagian dari penggenapan akan firman Tuhan. Sebenarnya yang paling terpenting adalah kita beribadah. Saya bilang, kita beribadah, kita dekat sama Tuhan. Kita belajar macam-macam pun, saudara. Kalau kita tidak beribadah, kita nggak dekat sama Tuhan. Itu semua pengetahuan kita nggak bisa menyelamatkan kita, saudara. Kalau orang mengetahui firman Tuhan, dengar firman Tuhan, seharusnya dia terdorong untuk semakin rajin beribadah, saudara. Semua masalah-masalah yang menghalangi dia, seharusnya itu tidak menjadi penghalang buat dia. Yang penting Allah segalanya bagi. Amin. Haleluya. Mari, saudara, di masa pandemi ini sediakan banyak waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Setiap keluarga bangun mesbah keluarga. Tidak cukup cuma mesbah keluarga, itu doa pribadi. Suami, istri, anak-anak harus ada doa pribadi, penyembahan pribadi. Kemudian baca Alkitab, saudara. Setiap kita, mari baca Alkitab. Setiap hari baca Alkitab. Ngerti atau tidak ngerti, baca Alkitab. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh tanpa membaca Alkitab. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara. Mari renungkan hidupmu. Bagaimana hidupmu hari-hari ini? Engkau semakin dekat sama Tuhan atau semakin jauh? Mungkin engkau terlalu sibuk dengan dunia ini. Sampai kapan engkau sibuk dengan dunia ini?
Ingat istri Lot ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, dibakar oleh Tuhan. Lot sekeluarga disuruh Tuhan berlari keluar. Jangan berlambat-lambat, lari selamatkan nyawa. Tapi istri Lot dengan anak-anak yang berlambat-lambat. Istri Lot menoleh ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Jangan berlambat-lambat. Saatnya berlari, selamatkan diri. Bangun iman, bangun kerohanian. Tidak ada yang suri kau doa, tidak ada yang suri kau baca kitab. Masing-masing orang harus membangun dirinya sendiri. Selamatkan nyawa. Kata firman, kerjakan keselamatan. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kita kembali, menghidupkan gairah kita untuk mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari. Haleluya Tuhan. Yes. Saudara yang mau memperbaiki komitmenmu di hadapan Tuhan, mari datang kepada Tuhan, katakan Tuhan, aku mau baharui komitmen. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Jesus, jangan cari dunia ini. Dunia akan binasa. Yesus bilang, bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Haleluya, haleluya. Yesus, zaman kami, zaman kami, zaman kami. Jesus, terima kasih. Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Bapak Engkau melihat setiap kami malam hari ini. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu, hati kami Engkau lihat. Tuhan, Roh Kudus, bangkitkan pengharapan iman kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang bergairah secara rohani. Setiap hari mencari wajah-Mu, setiap hari menyembah-Mu, setiap hari mendengar suara, setiap hari mengalami Tuhan, mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Kami yang datang dengan persoalan Tuhan sama malam ini, di dalam nama Yesus, kesulitan-kesulitan yang kami alami dalam keluarga pribadi, Tuhan sama di dalam nama Yesus. Setiap kali pulang membawa mujizat jawaban dari Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami yang sakit disembuhkan malam ini, di dalam nama Yesus sama sembuhkan. Tubuh yang lemah dikuatkan, dibangkitkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, kami yang lemah disembuhkan. Haleluya. Makasih Bapak.